bagaimana cara kita mengejar 4000 jam tayang itu dengan aman dan cepat ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial. Nah, buat teman-teman YouTuber pemula yang saat ini channelnya belum dimonetisasi atau teman-teman masih disibukkan dengan misi mengejar 4000 jam tayang, sepertinya teman-teman berada pada video yang tepat ya, karena saat ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita mengejar 4000 jam tayang dengan cara yang sangat aman ya tentunya ya. Nah, tanpa berlama-lama ya teman-teman, langsung saja kita masuk ke pembahasan berikut ini ya. Pertama-tama kita masuk dulu ya teman-teman ke YouTube Studio kita. Nah, jika kita sudah masuk ke YouTube Studio, kita masuk ke konten ya. Kita pilih di bagian konten. Di sini kita harus memeriksa ya teman-teman ya. Sebenarnya kenapa sih alasan kita itu tidak ataupun merasa sulit untuk mendapatkan 4000 jam tayang tersebut. Nah, jadi di sini ya saya akan mengajak teman-teman untuk melakukan check and recheck pada video yang ada di channel teman-teman. Jadi awal mulanya itu kita harus melakukan check and recheck atau pemeriksaan secara berulang ya pada video yang ada di channel kita. Apakah video-video kita ini sudah menarik, apakah video kita ini sudah dikatakan berkualitas gitu ya. Nah, sebenarnya video yang berkualitas ini video yang bagaimana ya teman-teman ya. Nah, kita kan sebagai konten kreator ataupun sebagai YouTuber ini harus memahami dulu nih, kira-kira penonton menggunakan YouTube ini sebagai apa gitu kan, untuk apa mereka menggunakan YouTube. Nah, tentunya mereka menggunakan YouTube ini ada dua alasan begitu kan. Nah, yang pertama mereka untuk mencari hiburan, yang kedua ya mereka untuk mencari manfaat. Jadi mereka akan mencari video-video yang itu akan memberikan hiburan, atau juga mereka akan mencari video-video yang akan memberikan manfaat. Nah, jadi kita harus, poin pentingnya harus memahami itu dulu ya teman-teman ya. Nah, kemudian kita cek nih pada video kita, apakah video kita yang ada di channel kita ini sudah terdapat salah satu atau bahkan keduanya. Nah, jika salah satu sudah dapat, nah itu kita harus memperhatikan lagi. Apakah cara kita menyampaikan atau cara kita membuat konten tersebut membuat penonton itu tidak betah gitu kan, membuat penonton itu tidak mau berlama-lama. Nah, terkadang ya teman-teman ya, jika kita, walaupun kita sudah membuat video yang bermanfaat dan menghibur, jika kita mengisi konten kita itu dengan sesuatu yang bertele-tele, misalkan kita membuat penjelasan yang bertele-tele, atau membuat penjelasan yang mungkin akan membuat penonton kita itu merasa bosan, omongan kita itu muter-muter di situ-situ saja, tetapi kita tidak memberikan hal yang menjadi poin yang akan didapat oleh penonton itu. Nah, itu otomatis video kita itu sudah jelas akan ditinggalkan oleh penonton kita. Nah, jadi bagaimana caranya? Kita harus mengusahakan video kita itu ya harus memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, yang kedua, kita cek bagian video yang paling banyak ditonton oleh penonton kita. Nah, tidak mungkin ya teman-teman ya, seluruh penonton pada video yang ada di channel teman-teman itu jumlah penontonnya itu sama. Ya, misalkan 10 semua ya kan, dari sekian banyak video yang ada di channel teman-teman itu jumlah penonton sama. Nah, pasti ada yang paling banyak dan ada paling sedikit gitu ya. Nah, kita cari yang paling banyak. Nah, jadi di sini saya akan mengajak teman-teman untuk mempraktekkan. Saya akan melihat ya video saya yang paling banyak penontonnya. Jadi di sini ya teman-teman, saya akan melihat, nah di sini video saya yang ini terdapat 2,2 ribu kali ditonton ya. Nah, jika kita sudah masuk ke video yang paling banyak penontonnya, pertama-tama sekali kita harus menganalisa judul dan thumbnail. Kenapa sih video ini bisa membuat banyak sekali penonton, atau bisa menarik penonton itu untuk menonton video ini lebih banyak dari yang lainnya, seperti itu ya. Nah, jadi kita analisa bagaimana dengan thumbnailnya. Oh, mungkin thumbnailnya ini sudah cukup menarik, seperti itu ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi judulnya. Nah, judulnya ini kemana sih? Apakah ada kesesuaian antara judul dengan thumbnail? Kemudian kita masuk ke buka analisis ini ya, buka analisis video. Kita cek di bagian sumber trafficnya.
Nah, kita fokus ke sumber traffic ini ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman usahakan ya video kita itu direkomendasikan oleh YouTube. Jadi para penonton itu menonton video kita itu berdasarkan rekomendasi dari YouTube. Nah, dengan adanya rekomendasi dari YouTube ya, otomatis itu nanti akan membuat jam tayang yang kita dapatkan itu adalah jam tayang yang akan valid dihitung oleh YouTube. Karena kan di sini nanti YouTube akan membuat ataupun memvalidasi lagi jam tayang yang sudah didapat. Ya kan, kadang teman-teman merasa kebingungan nih, kenapa ya kan jam tayang yang ada di monetisasi teman itu tiba-tiba berkurang ataupun tiba-tiba menghilang. Nah, teman-teman sering tuh ya kan pastinya merasakan hal-hal seperti itu. Nah, itu dikarenakan adanya ketidaksesuaian antara jam tayang yang didapat pada analitik dengan monetisasi. Karena mungkin di situ tadi ada penonton-penonton spam gitu kan. Mungkin nih teman-teman melakukan tonton video sendiri gitu kan. Kemudian walaupun itu berbeda akun ya, itu bisa menyebabkan spam. Ya, sehingga itu nantinya akan dihitung oleh YouTube secara jam tayang yang tidak valid. Nah, nanti akan dikurangi oleh YouTube kembali ya kan jam-jam tayang tersebut. Nah, masih di sumber traffic ini ya, kita itu kalau bisa ya teman-teman ya harus menghindarkan ya sumber traffic yang didapat dari halaman channel. Karena dari halaman channel ini ya teman-teman ya, bukan tidak baik ya, tapi ya kalau bisa kita itu menghindarkan lah. Kalau di sini kan halaman channelnya ya bisa terbilang sedikit lah ya untuk video ini ya, hanya 39 saja ya. Kalau bisa kita itu menghindarkan penonton itu menonton video kita itu dari halaman channel. Karena kenapa? Karena untuk halaman channel ini ya kan biasanya YouTube itu akan membuat 3 kemungkinan. Mereka akan menghitung jam tayang yang ada di video kita. Yang pertama yaitu orang yang sengaja mengunjungi channel kita. Ya, itu masuknya ke halaman channel ya. Orang yang menonton video kita ini mereka masuk ke profil kita. Mereka mengklik ataupun mengetik nama channel kita, mereka masuk ke channel kita, kemudian mereka menonton video yang ada di channel kita ini. Nah, kemudian kemungkinan yang kedua yaitu video kita ini disebarkan melalui tab komunitas orang lain ya atau pada media-media sosial lain ya seperti itu ya, sehingga para penonton yang menonton video ini bukan karena berada pada rekomendasi di beranda YouTube penonton kita ataupun di halaman berikutnya pada channel penonton kita ini. Nah, kemungkinan ketiga sebenarnya ini yang harus kita hindari juga ya. Video ini ya yang masuk ke halaman channel ini itu berdasarkan kita sendiri yang nonton. Ya, jadi kita sendiri nih yang nonton, kita berulang-ulang, kita tonton, habis tonton, kita sendiri yang menonton. Meskipun kita menggunakan akun lain, tetapi kita menggunakan handphone yang sama di HP kita, itu akan masuknya ke halaman channel. Ya teman-temannya, hitungan YouTube itu ke halaman channel. Nah, sebenarnya di halaman channel inilah ya teman-teman ya akan terjadinya kemungkinan perhitungan yang tidak valid ya, karena itu tadi aktivitas kita sendiri yang menonton, itu akan masuk ke halaman channel. Ya teman-teman ya, jika teman-teman tidak percaya, silakan teman-teman buktikan, teman-teman upload video teman-teman, kemudian teman-teman itu tonton sendiri menggunakan handphone yang sama tetapi beda akun. Nah, itu akan masuk ke mana? Pasti itu akan masuk ke halaman channel ya. Nah, selanjutnya teman-teman, kita itu perlu sekali memperhatikan ya waktu kita upload ya. Kita masuk ke analitik kita pilih audience. Nah, di sini ya teman-teman ya, kita perhatikan pada jam ataupun waktu kapan penonton Anda membuka YouTube. Nah, dengan kita memperhatikan waktu yang efektif video kita ini agar ditonton, agar mendapatkan banyak penonton, ya kita harus memperhatikan waktu yang disediakan YouTube ini ya sebagai tolak ukur penonton kita itu melakukan aktivitas di YouTube pada jam-jam berapa. Nah, usahakan kita itu mengupload video ya pada jam-jam yang sudah digambarkan oleh YouTube seperti ini ya. Nah, jadi di sini kita harus menyesuaikan juga waktu kita mengunggah video kita agar kita mendapatkan banyak penonton dan tentunya akan mudah menjangkau penonton itu sehingga nantinya mereka akan menonton video kita dan akan menambahkan jam tayang pada kita sehingga kita itu akan mudah mendapatkan 4000 jam tayang. Nah, teman-teman, jadi mungkin untuk sementara itu saja dulu ya yang bisa saya bagikan. Jadi ada beberapa poin tadi yang perlu teman-teman perhatikan, mulai dari kita itu melihat kualitas video kita gitu kan, apakah video kita ini terdapat unsur hiburan ataupun unsur manfaat. Kemudian dari kedua
dua unsur tersebut, kita harus memperhatikan lagi apakah video tersebut kita sampaikan dengan cara yang bertele-tele atau tidak gitu kan. Karena jika kita membuat video yang bertele-tele, yang banyak menghabiskan waktu tetapi penonton tidak mendapatkan poinnya, itu jelas video kita itu akan ditinggalkan oleh penonton. Nah, kemudian kita harus melihat sumber trafficnya tadi ya. Nah, jadi seharusnya kita harus memperhatikan juga waktu upload kita ya teman-teman ya. Waktu upload kita itu usahakan kita mengupload video itu pada jam-jam penonton itu banyak beraktivitas di YouTube. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya pembahasan saya kali ini, bagaimana cara kita mengejar 4.000 jam tayang itu dengan aman dan cepat ya. Nah, buat teman-teman yang suka dengan video ini silahkan like, namun jangan lupa untuk berikan komentar pada video ini, subscribe, dan juga nyalakan tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari tutorial. Terima kasih.